Hujan lebat yang disertai angin kencang di Lampung Selatan dan Bandar Lampung pada Selasa sore menyebabkan beberapa kejadian musibah. Di Natar, Lampung Selatan, lalu lintas sempat macet sepanjang lebih dari 2 km akibat terdapat pohon tumbang ke jalan di jalur kendaraan dari Bandar Lampung menuju Lampung Tengah. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang tertimpa. Pohon yang tumbang ke jalan kemudian dipotong-potong dan disingkirkan warga. Warga kita, Cak. Gua kan kena sambar kayu juga tuh. Di Bandar Lampung, angin kencang merobohkan pohon hingga menimpa 2 rumah di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang. Kena angin. Terus pohon ini langsung menimpa ke atap rumah. Rumah depan ini sama kamar anak depan ini. Jadi kamar basah. Kamar basah. Jebol plafon. Yang kena ini bagian kamar, ada ruang tamu kena juga atau enggak, Bu? Kamar-kamar aja ini, samping sama ini aja ruang tamu basah dikit. Total Hujan deras. pas hujan deras barusan ya. Iya, hujan deras sama beserta dengan angin ya. Ini yang kena atapnya bagian ruang mana aja, Pak? Ini dari depan sampai belakang ini kena nih. Sebelah habis ini atap yang angkat semua. Habis darunya. Sementara itu, di tempat lain, garasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Bandar Lampung juga ambruk akibat diterjang angin kencang saat hujan lebat. Garasi menimpa beberapa mobil pegawai dan mobil damkar. Benar-benar ambruk. Itu yang saya lihat tadi. Ngenain apa aja sih Bang di bagiannya? Di sini kita ada mobil rescue 1, mobil pribadi, mobil kabit ini ada 4. Mobil pemadam ini 1 yang keserempet aja, yang 1 masih tertimbun. Jadi belum bisa kita evakuasi. Kita nunggu listrik mungkin kan. Kalau listrik itu sudah selesai, mungkin kita angkat. Jadi totalnya berapa, Bang, mobil? Mobil ini sekitar 6. Pohon tumbang ke jalan juga terjadi di Kelurahan Waidadi, Sukarame, dan Jalan Pramuka, Rajabasa. Hingga berita ini disusun pada Selasa petang, belum ada laporan adanya korban jiwa akibat pohon tumbang dan angin kencang tersebut. Ari Susanto dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Musim hujan di Lampung diperkirakan akan terjadi hingga awal Maret mendatang, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi mulai pertengahan Februari. Hal tersebut dikatakan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Selasa kemarin. BPBD mengimbau warga tetap mewaspadai bencana banjir dan pohon tumbang akibat angin kencang selama musim hujan. BPBD kini tidak bisa mengurangi intensitas hujan lagi sebab operasi modifikasi cuaca bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah berakhir sejak 27 Januari lalu. Ini modifikasi. Pada operasi modifikasi cuaca itu, petugas mengklaim bisa mengurangi intensitas hujan di darat karena lebih banyak dialihkan ke wilayah laut. Operasi modifikasi cuaca sudah berakhir tepatnya pada tanggal 27 Januari lalu, di mana operasi modifikasi cuaca ini berlangsung 25, 26, 22, 23, 24, kemudian diperpanjang sampai 27 dan itu merupakan kerja-kerja pencegahan supaya bencana yang lebih luas tidak terjadi dan tidak berdampak di Provinsi Lampung. Nah, sini seperti apa nih Pak Wahyu? Ya, OMC yang sudah dilakukan, harapan kita bisa mencegah potensi hujan yang berlebihan, yang sangat lebat di beberapa titik di Provinsi Lampung, dan itu sudah selesai dilaksanakan. Dan faktanya memang potensi hujan yang bakal turun dengan intensitas sedang hingga lebat itu bisa dicegah di beberapa titik di Provinsi Lampung. Seperti diketahui, musim hujan selama awal Januari lalu menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di Lampung. Di Bandar Lampung, banjir menewaskan 2 orang dan merendam lebih dari 14.000 rumah. Banjir besar juga terjadi di sejumlah daerah lain, yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Pringsewu, dan Pesawaran. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ratusan hektar sawah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Warga Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Selasa pagi digegerkan kematian tetangganya di sebuah pekarangan kosong. Korban bernama Sunarto, berumur 58 tahun. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang lewat yang kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Menurut keluarganya, sebelum ditemukan meninggal, korban berpamitan akan belanja di warung. Mau cari ranting. Terus melihat, terus setelah melihat itu Langsung laporan ke RT kadusnya. Cara setengah 8-an ya, kurang lebihnya. siapa sih namanya? Nggak tahu juga orang, saya nggak lihat orangnya siapa. Enggak yang meninggal siapa? Tahu nggak? Senario apa? Senario. Tetangga bukan? Ya, tetangga lah kalau senario. Menyatakan ya beliau almarhum ya intinya mah sudah dimakamkan saja, dan kami juga tadi sudah surat pernyataan yang ada tangan langsung dari anaknya, langsung dari keluarga yang lain, dan kami pun pada dasarnya keluarga sudah hasil bukti tidak akan menuntut atau ada apapun, dan kami memang sudah pasrah, sudah rela memaklumi. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Tim Inafis Polres Lampung Selatan dan petugas medis Puskesmas tidak menemukan adanya bekas luka penganiayaan di tubuh korban. Mereka menduga korban meninggal akibat sakit. Mendapatkan informasi dari warga bahwasanya memang ada mayat di daerah Desa Kalirejo di Dusun Cilancar. Kami ke sini memang mayatnya sudah ada di situ, dan kami tidak berani untuk melakukan pemeriksaan. Hanya kami melihat di bagian depannya bahwasanya tidak ada luka apapun, karena kami sedang menunggu tim dari Polres yang memang punya kewenangan untuk pemeriksaan mayat tersebut. Meski telah disarankan polisi, namun pihak keluarga menolak jenazah korban diotopsi. Keluarga meyakini korban tewas akibat menderita penyakit komplikasi yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Misteri kematian siswa SMA bernama Rahmat Kurniawan yang jenazahnya ditemukan terapung di Sungai Waiwayah, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Jumat pekan lalu terungkap. Korban tewas akibat dibunuh oleh teman sekolahnya berinisial HM berumur 17 tahun. Selasa siang, tersangka telah ditangkap dan ditahan di rutan Mapolres Lampung Tengah. Pembunuhan dilatar belakangi saling ejek. Korban dan tersangka kemudian terlibat duel perkelahian saat pulang sekolah di pinggir sungai. Dalam perkelahian itu, korban jatuh ke sungai dan ditenggelamkan oleh tersangka. Di perjalanan terjadi cekcok mulut, kemudian berujung perjanjian akan berkelahi. Kemudian setelah itu korban menunggu di balai desa, dan pelaku menghampiri korban di balai desa, kemudian memberikan motor untuk dikemudikan korban. Jadi mereka berbonceng menuju ke TKP. Kemudian terjadi cekcok mulut di TKP dan terjadi perkelahian. Kemudian dari perkelahian tersebut korban jatuh ke sungai, kemudian langsung dipegang lehernya, membuat korban tetap dalam air dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Harapan keluarga, Pak, ini harapan dari keluarga besar kami supaya pelakunya bisa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan sudah menghilangkan anak cucu kami atau putra-putri kami ini. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh keluarga yang mencarinya karena korban belum pulang dari sekolah hingga malam. Pada kasus tersebut, motor tersangka dan pakaian korban disita sebagai barang bukti. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.